Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat pagi orang-orang hebat. Ya, selamat sore. Hari ini bincang-bincang jurnalis. Kali ini saya ditemani oleh Yung Edo. Oke. Hari Ini ini Bang kita Bang Wira TV. berdua saja nih Bang Edo. Siap, siap. Oke, jadi Bahas apa kita nih Bang Wira? ya hari ini kita mau bahas tentang video Bang Udin. Bang Udin. Iya betul. Ini seorang Oh, Bang Udin yang mana nih? anak muda yang sangat kritis sekali. Kritis dan dia punya konsekuensi ya. Betul, 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 betul. Gitu. Jadi Bang Udin ini sedang menyoroti kasus Syekh Panji Gumilang yang dalam hal ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dibahas oleh Bang Udin. Ya, dalam pandangan Bang Edo seperti apa sosok Bang Udin dan juga celoteh-celoteh Bang Udin? Ya, saya sih ngikutin ya. Ya, siap. Bang Udin ya. Ya, Bang Udin ini saya lihat anak muda yang kritis dan mudah-mudahan jadi salah satu pemimpin-pemimpin kita di masa depan ya. Bang Udin mudah-mudahan selalu konsisten ya, menyuarakan kebenaran. Bang Udin ini baru saja keluar dari Pemuda Bulan Bintang, ya, Jakarta. Kan ada perbedaan pendapat. betul. Oke, tapi itu konsekuensi beliau sebagai aktivis ya. Itu yang kita apresiasi. Yang kedua, Ya. dalam hal kasus Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun, Ya. beliau betul-betul menjalankan nalar logika yang benar, membela yang benar. Menurut saya ini memang betul ada terjadi kriminalisasi, ada ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam berita terhadap Syekh Panji Gumilang. Bagaimana Ya. tadi kalau kita lihat perdamaiannya itu kan diinfokan terjadi di kantor MUI, tapi terakhir kita dapat update bukan di kantor MUI, tapi di daerah Jakarta Selatan. Dan persisnya wartawan nggak diundang semua. Ya. Nah, yang saya baca, kita lihat pernyataan-pernyataan dalam perdamaian tadi ada Ken Setiawan, Ya. ada Hendra Effendi, Ya. kuasa hukum Syekh Panji Gumilang, Betul. ada Ihsan Tanjung. kuasa hukum dari Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Kalau kita cek satu persatu ya, ada ketidakseimbangan bahasa gitu kan. Kalau namanya perdamaian, keduanya udah selesai gitu. Jangan merasa yang satu dimaafkan gitu. Contoh saya ngelihat pernyataan Ken Setiawan ya. Jadi Ken Setiawan ini membuat pernyataan bahwa sebentar. Pernyataannya tadi bahwa yang bikin kegaduhan itu Syekh Panji Gumilang dan dia dimaafkan. Padahal kita menonton ya TV di TV-TV yang cukup viral itu yang membuat Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun viral gitu ya. Ya. Ini Ken Setiawan ini sering diundang, bahkan diundang influencer yang membuat berita hoax lagi gitu. Artinya yang bikin gaduh bukan Syekh Panji Gumilang, yang bikin gaduh Ken Setiawan ini. Apalagi dia bilang zina dibayar. Padahal itu nggak ada. Kita konfirmasi sebagai wartawan, Betul. ke Al Zaitun, ke Wali Santri semuanya. Ini Iya. si Ken Setiawan ini membuat fitnah, membuat kegaduhan di masyarakat, akhirnya terjadi persekusi atau persepsi negatif terhadap Syekh Panji Gumilang. Ya. Gitu. Artinya beliau ini, si Ken Setiawan ini membuat fitnah demi fitnah, gitu, hoax demi hoax. Ini gaduh kan? Kegaduhan itu bukan disebabkan Panji Gumilang, disebabkan influencer-influencer yang seperti Ken Setiawan ini. Ya. Dan beberapa orang yang mengaku ex-NII, benar X atau enggak kita nggak tahu ya. Gitu. Kalau kita dengar Ya. pernyataan Pak Hendro Priyono, Ya. yang X itu beneran, itu Ya. justru ya Syekh Panji Gumilang ini orang yang melawannya gitu. Kalau Betul. kita ngelihat dari Pak Hendro Priyono ya. Iya.
Jadi Syekh ini malah sebetulnya yang melaksanakan deradikalisasi. radikalisasi. Betul, betul. Nah, jadi orang-orang seperti Ken Setiawan ini kan yang membuat gaduh. Ya. Nah, padahal kalau kita ngelihat, Syekh Panji Gumilang duluan yang memberikan maaf. Bayangin loh, bahwa dia difitnah komunis. Jelas itu, kalau kita lihat, itu Pak AA ini, Pak Kiai AA menyebut berdasarkan TikTok, Syekh Panji Gumilang ini komunis. Itu kan fitnah. Ya. Betul-betul fitnah gitu kan. Karena itu jelas kalau misalnya diteruskan ke ranah hukum, ini kena. Ya, kan dia duluan yang memaafkan. Ya, kalau kita mau fair sebenarnya konsep itu saling memaafkan. Ketika dia memaafkan, nah Ken Setiawan yang diberikan maaf ini, kelompok-kelompok yang ini yang pembuat hoax ini dimaafkan, harusnya ya itu saling memaafkan gitu loh. Jangan ini yang membuat kegaduhan. Saya Panji Gumilang, mereka yang memaafkan itu kan nggak adil, pemerintahan itu sepihak. Gitu. Kemudian satu lagi, kalau kita melihat pernyataan dari siapa, Ihsan Tanjung, kan yang pertama duluan melaporkan, padahal belum ada kesalahannya, ya kan, dia melaporkan, gitu. Dan akhir pernyataan statementnya ada penggiringan, dan itu merata hampir setiap media. Betul. Itu bahasa si beliau ya siap dibina. Ya kita nggak tahu kan, kita belum dengar langsung pernyataan dari Syekh Panji Gumilang siap dibina dan oleh Kementerian Agama dan MUI. Misalnya pembinaan MUI ini seperti apa? Kita nggak tahu dalam konstitusi persoalannya ya, posisi MUI ini ranahnya apa gitu tuh, membina gitu kan. Kalau Kementerian Agama oke lah gitu kan, karena perangkat negara. MUI ini siapa gitu tuh. Ini kan nggak jelas gitu kan. Itu MUI ini kan kita nggak jelas, maaf ya. Karena apa? Banyak yang tidak sepakat dengan pernyataan ini soalnya. Termasuk kita wartawan, jangan semua diseragamkan seolah-olah menerima gitu kan. Ya kita setuju proses perdamaian ini bentuk contoh para ulama ya. Syekh Panji Gumilang itu ulama dengan majelis ulama udah saling memaafkan sudah. Jangan dibilang yang satu dibina dengan satu yang lainnya. Oke. Jadi merasa yang satu itu merasa di atas angin, merasa lebih hebat gitu. Ya itu betul nggak kira-kira Bang Wira? Ya, jadi dari kasus perdamaian yang saat ini terjadi antara pihak pelapor dengan Syekh Panji Gumilang, memang kalau kita melihat ini ada sebuah penggiringan opini, Bang Ido. Kalau saya melihatnya seperti itu, ada penggiringan opini bahwa Syekh Al-Zaitun lah yang kemudian menjadi sumber kegaduhan, sumber permasalahan gitu. Makanya seperti yang dibacakan oleh pengacara Syekh Al-Zaitun sendiri, bahwa Syekh Al-Zaitun kemudian harus meminta maaf, kemudian berjanji untuk tidak membuat keonaran atas nama agama gitu. Itu dari pernyataan ya, itu kan yang kita baca, yang kita lihat dan kita saksikan di pernyataan dari pengacara Syekh Al-Zaitun sendiri. Jadi begitu. Jadi di sini sepertinya itu bukan Syekh Panji Gumilang banget gitu. Kalau menurut saya ngelihatnya bukan itu bukan Syekh Panji Gumilang banget gitu. Bagaimana mungkin Syekh meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya dan tidak untuk berbuat kegaduhan kembali mengatasnamakan agama. Padahal sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Itu bukan Syekh Al-Zaitun banget. Itu dalam pandangan saya. Betul. Dalam pandangan saya dan dalam beberapa kali saya sebagai wartawan mengikuti sepak terjang Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang, itu bukan Syekh Al-Zaitun banget gitu. Kenapa? Yang saya ketahui bahwa Syekh Al-Zaitun ini kokoh berdiri di atas prinsip gitu. Dan dia tidak membuat kesalahan. Betul. Kita lihat. Betul. Dan dia tidak membuat pernyataan yang salah gitu. Nggak ada itu. Kalau beberapa hal itu masih dalam perdebatan ulama, ada yang membenarkan, ada yang salah. Hal itu namanya perbedaan itu. Perbedaan fikih gitu kan. Betul. Majelis ulama sendiri yang menyatakan itu hal yang wajar. Betul. Gitu. Ya. Makanya disitulah
seperti terjadi sebuah penggiringan opini bahwa CS Panji Gumilang inilah yang justru membuat kegaduhan dan keonaran gitu. Sehingga harus meminta maaf. Kemudian setelah meminta maaf, kemudian dimaafkan dan kemudian dicabutlah laporan oleh ini menurut saya nggak adil. Pemberitaan tidak adil. Seperti itu. Apalagi ini keluar keseragaman di informasi di media mainstream. Betul. Bahwa saya Panji Gumilang tobat. Ya, tobat. Ini bahasanya kan seragam. Ini narasinya yang dibuat di media luar biasa. Makanya betul kata si Bang Udin ini, Bang Udin ini, ya dugaan ya ada bohir. Ya kan, ada pendana. Kalau nggak media kok bisa kompak gitu ya, media mainstream. Ini tujuannya apa gitu? Padahal ini beliau tokoh yang memperjuangkan toleransi. Betul. Artinya jangan sampai ke depan tuh kehidupan yang dikembangkan ada kelompok-kelompok yang tumbuh itu kelompok-kelompok yang intoleransi. Gitu. Nah kita dukung nih tokoh yang memperjuangkan toleransi seperti Syekh Panji Gumilang ini sebenarnya. Betul. Dan harus malah diperbanyak orang seperti ini, bukan malah dikriminalisasi, dikecilkan gitu kan. Betul. Ya nggak boleh sebenarnya. Itu media, mohon maaf, Pak Polisi, kita jurnalis, akademis mengawasi bahwa tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil. Gitu. Betul. Kalau 156 itu kan pasal karet ya. Pasal karet. Penodaan agama. Ya, diselesaikan, dibebaskan udah. Kalau udah ada perdamaian, ngapain kita mau diperbanyak lanjut lagi. Jadi banyak urusan yang jauh lebih baik yang dikerjakan oleh ini aparat gitu, yang benar-benar salah gitu, benar-benar melakukan kesalahan. Loh ini pasal karet. Itu banyak yang harus kita bereskan. Ya kalau seperti ini udah terjadi, maafkan ya, jangan seperti Ken Setiawan yang tadi bilangnya dimaafkan, padahal yang membuat gaduh si Ken Setiawan ini nih gitu. Banyak banget yang geram sama si Ken Setiawan ini, geram banget gitu. Para wali santri itu ngadu. Dan yang membuat sedih Bang Edo, ketika pernyataan dari Baris-Krim, ya kan, betul telah terjadi pencabutan laporan oleh pihak pelapor. Dalam hal ini Ihsan Tanjung dan kawan-kawan. Namun kasusnya tetap bergulir. Ya itu tadi 156A itu kan karet. Tetap bergulir. Kan harusnya udah dihentikan lah. Itulah. Kasusnya. Dalam pernyataan pula di situ disebutkan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan restorasi justice. Kenapa nggak bisa? Nah, itulah. Itu kan jangan. Ada apa? Kan di situ ada pertanyaan, tanda tanya besar tuh, Bang Edo. Itu kan nalar kritis publik. Betul. Jangan diuji dong, kan akan ditanya, kenapa nggak bisa? Orang udah damai. Dan dalam hal ini saya justru menyoroti lawyernya Syekh Al-Zaitun kemana ini gitu. Ada pernyataan dari Baris-Krim yang menyatakan seperti itu. Kita mendorong ya. Kita kok tidak pernah mendengar statement dari PH Syekh Al-Zaitun gitu. Terus terang saja saya sebagai wartawan juga bertanya gitu kan. Kok ada pernyataan dari Baris-Krim bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan restorasi justice, sementara laporan sudah dicabut oleh pihak pelapor, gitu kan? Ada pernyataan dari Baris-Krim seperti itu. Ini langkah hukum dari penasihat Syekh ini seperti apa gitu? Ini kan juga perlu diketahui oleh publik. Ya, menurut saya kita mendorong kuasa hukum. Iya, jangan sampai Syekh Al-Zaitun ini menjadi seolah-olah ya jadi kayak bulan-bulanan. Gitu, sebagai orang yang dihakimi, yang tertuduh pembuat keonaran, pembuat kegaduhan, gitu kan? Dan kita tidak melihat langkah-langkah hukum dari penasihat Syekh Al-Zaitun ini untuk bagaimana menjelaskan kasus ini ke publik. Melawan itu sebenarnya seperti apa ini, gitu? Kita sudah mendapat informasi yang gembira kemarin bahwa itu akan terjadi perdamaian di kantor Majelis Ulama Indonesia. Saya berharap itu sebenarnya konferensi pers dihadiri banyak wartawan yang diundang, dipersiapkan betul-betul gitu kan, dan dihadiri oleh Kiai Haji Anwar Abbas dari pihak MUI, kemudian dari Syekh Panji Gumilang ini Baris-Krim mengizinkan untuk datang. Nah di situ kita bisa melihat itu baru fair. Kalau gini kan yang ditampilkan malah pembuat hoax. Pembuat hoax ini si siapa? Ken Setiawan. Itu.
Kalau dibilang enggak ya memang iya gitu loh. Kalau kita melihat kan banyak sekali tuh produksi hoax yang dibuat oleh Ken Setiawan dan kawan-kawan. Betul. Jadi kasus ini sudah mencuat menjadi sebuah kasus nasional, sudah menjadi sangat viral di media sosial dan media mainstream, dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Kasus Sheikh Al Zaitun ini sudah menjadi konsumsi publik. Betul. Makanya ketika ada langkah-langkah hukum, ketika sudah ditempuh pelaporan atau pencabutan laporan oleh si pelapor, maka baris krimnya pun juga memberikan konferensi pers, kan begitu? Menjelaskan seperti itu. Jadi masyarakat tahu, oh kasusnya bergulir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, biar jelas gitu ya. Jelas gitu. Kasusnya jelas. Kemudian betul. Bahkan kita mendorong kalau udah perdamaian, tidak ada restorasi justice tadi, langsung aja hentikan. Betul. Nggak ada yang salah. Kenapa pemikiran harus dihakimin? Betul. Perbedaan itu biasa dalam fikih ya. Betul. Kenapa harus dihakimin? Gitu. Apalagi ini agama beliau sendiri, agama Syekh Panji Gumilang. Ya logikanya udah nggak masuk, dia pimpinan pondok pesantren menistakan agamanya sendiri. Betul. Logika publik itu kayaknya dihina gitu. Betul. Nah, yang menghina nih orang-orang yang seperti ini nih, yang tadi seperti KS, LS, PH gitu kan, kita tahu tuh bahasa-bahasa itu. Padahal saya sih berharap juga Bang bahwa PH Sheikh Al Zaitun ini muncul juga ke publik, memberikan sebuah statement publik dalam konferensi persnya terhadap perkembangan kasus Al Zaitun setelah dicabut, kemudian kok tidak bisa diselesaikan dengan restorasi justice. Terus langkah apa yang akan ditempuh oleh PH gitu. Nah, ini perlu diketahui oleh publik karena kasus ini sudah menjadi kasus yang menjadi konsumsi masyarakat luas gitu, sehingga semua orang saya kira menanti gitu seperti apa gitu kan kita progres kasusnya Sheikh Al Zaitun ini gitu. Kita lihat terutama wali santri pasti. Betul, wali santri karena santri banyak sekali saya terus terang Bang Edo, di beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan beberapa wali santri. Jadi beliau nggak perlu saya sebutkan lah siapa orangnya dan tempatnya di mana, tapi beliau curhat gitu kepada saya. Jadi terkesan sekali kesedihannya gitu, rasa optimismenya yang kemudian hilang gitu. Jadi sangat down sekali ketika melihat kasus Sheikh Al Zaitun ini. Gitu. Karena selama ini beliau menyampaikan kepada saya bahwa sebelum adanya kasus Sheikh Al Zaitun ini bergulir, beliau dapat mengupgrade perkembangan Al Zaitun karena Syekh selalu memberikan informasi di setiap khutbah Jumatnya, zikir Jumatnya. Dia upgrade tentang bagaimana perkembangan kapal, perkembangan Samudra Biru. Dia Syekh Al Zaitun upgrade bagaimana perkembangan pertanian. Disampaikanlah di dalam zikir Jumatnya tadi. Dan ternyata itu sangat dinanti-nanti oleh seluruh wali santri dan juga orang-orang yang selalu mengikuti Syekh Al Zaitun gitu. Makanya ketika sekarang di situ Bang, gitu. Saya juga di situ. Kita bertanya juga kepada pemerintah, ada apa kalau permasalahan ini nggak cepat diselesaikan? Betul. Padahal udah ada perdamaian. Sudah ada perdamaian. Maunya apa gitu? Betul. Maunya apa orang ada perdamaian dan orangnya emang nggak salah gitu. Itu masalah pemikiran yang berbeda gitu, di luar mainstream yang ada. Dan ini adalah tugasnya PH untuk kemudian membuat kasus ini menjadi terang benderang. Kalau kita mengikuti alurnya kepolisian tetap bergulir terus seperti itu. Seperti kata si Udin tadi, kelihatan ada pesanan, ada bohirnya. Ya kita harus dibantah itu. Kalau memang nggak ada, udah selesaikan gitu. Betul. Ngapain lama-lama gitu? Orang nggak ada salah. Jadi saya juga mohon maaf nih untuk Pak Hendra PH Al Zaitun, penasihat hukum Syekh. Ya tentunya kita sebagai jurnalis selalu ingin mengetahui update bagaimana tentang perkembangan kasus Syekh. Karena ini sudah menjadi dinantikan para wali santri sudah menjadi kasus nasional, terutama kasus yang menyedot perhatian masyarakat luas gitu. Sehingga saya kira masyarakat sangat menanti bagaimana kelanjutan dari kasus Syekh ini gitu. Dan ini kita berharap Pak Hendra bisa
hadir di tengah-tengah media untuk kemudian menyampaikan gitu progres perkembangan kasus Syekh seperti apa ya, seperti itu. Satu lagi Bang, Ya, ini Bang Wira, ini saya lihat kan udah nggak bisa ditutupi betul, di publik bahwa betul, informasi yang beredar itu banyakkan hoax. betul, Nah, kemana pemerintah? Kenapa masih ada beredar itu informasi palsu mengenai kayak peternakan babi di Al Zaitun? Padahal itu nggak ada. betul, Yaitu teroris, radikalisme. Padahal itu nggak ada. Ada narkoba gitu. Itu nggak ada. Ya kemana Menkominfo? Kemana Bareskrim? ya, Ya kan? Terus ada banker, berita-berita seperti itu digoreng. Ada ditemukan tengkorak banyak. ya, Itu kan sabu-sabu, hoax semua. ya, narkoba, ya, Ya itu hoax semua. betul, Jadi orang betul, akhirnya membenci, padahal itu nggak ada, betul, gitu. Kan nggak boleh dong, gitu. Tidak adil namanya kalau begini. betul Bang, Ya, harus kalaupun ada informasi yang disiarkan tuh oleh media yang bukan fitnah, jangan media ikut menggoreng. betul, Sama media apaan kayak begitu? Ya mengundang orang-orang X pembuat onar gitu kan, ya, masa mengaku X gitu, jelas-jelas dia mengaku merampok, ya udah tangkap itu orang. ya, Wali santri kan nggak ada yang begitu. betul, Wali santri betul, ditangkap itu benar-benar itu nggak Ya. boleh. Terus ya menurut saya ini masih masalah si Ken Setiawan ini. Ya kenapa ada proses wali santri itu kok nggak dilanjutkan? ternyata namanya bukan Ken Setiawan Bang, Ya Kurniawan. ya, Ya. Ini orang memang biar tahu juga masyarakat gitu, Kurniawan itu, Ya, Ken Setiawan ini betul. memang membuat onar, Ya. dia membuat cerita bahwa Betul. santri itu didugem. Ya. Ya itu bohong semua ternyata. Sudah ada investigasi, kita teman-teman wartawan meneliti investigasi. Ya. Bohong semua itu. Gitu. Bagaimana sih Kurniawan itu bisa membuktikan pernyataan itu? Ya. Zina dibayar. Itu harus dipertanggungjawabkan, jangan ngomong doang, jangan tiba-tiba di konferensi pers memaafkan. Waduh, ini orang betul-betul ya, dan dibiarin oleh polisi, oleh Ya. orang Ken Setiawan ini. Ya. Saya heran loh. ada tanda tanya besar, ada apa Bang? Harusnya ini orang ditangkap loh. Betul, betul, Itu kalau Ada saya jadi apa? polisi ini, Ya. saya tangkap ini Ya. Ken Setiawan. Kenapa? Ini jelas loh pembuat onar di Ya. kegaduhan. Ya. Gitu. Oke. Demikian. Oke Bang, untuk sementara bincang-bincang jurnalis kita cukupkan sekian Bang. Terima kasih Pak. Nah, lain waktu mudah-mudahan kita bisa tetap sehat Bang, Ya. sehingga kita bisa terus mengawal proses Ya. perjalanan kasus Syekh ini, karena ini Karena ketidakadilan Ya. ada di sini. betul, ya. Karena mungkin buat sebagian masyarakat mungkin tidak penting, tapi buat kita Penting. sangat penting karena ini bicara sebuah kasus yang di situ jelas sekali. Jelas. Gitu. Bagaimana gitu reformasi Jadi, hukum. pertarungan antara Betul. toleran dan intoleran. Betul, Bang. Di Betul. kasus ini. Ya, Yang betul-betul betul. hoax dengan yang tidak hoax. Betul, Bang. Gitu. Ya, Yang hoax ini kan Ya. Kurniawan, Ken Setiawan dan kawan-kawannya. betul. Yang berita yang benerannya di Al Zaitun Betul. gitu kan. Ya, Itu kan kita lihat yang jelas beritanya terbelah Betul. jelas antara berita buruk betul. dan berita baik gitu. Ya, makanya supremasi hukum di situ menjadi pertaruhan, Bang. Jelas. Apakah Al Zaitun akan menjadi korban? Syekh Al Zaitun, AS Panji Gumilang akan menjadi korban atau tidak? Dengan adanya pasal yang 156A tadi. Pasal karet itu. Betul gitu. Pasal Makanya sudah boleh difungsikan lagi apalagi sekelas saya Panji Gumilang. ya, makanya ini tetap kita jadikan sebuah kasus yang sangat prioritas buat kita terus kita ikuti, Bang. Betul, setuju. Ya, baik ya. Demikian Terima kasih. ya, demikian Bincang-bincang jurnalis. untuk bincang-bincang jurnalis kita pada siang menjelang sore hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Oke.